Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Irviani Nugraheni, NIM 202111314 dari kelas 5I Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Modul Praktikum Peradilan Agama. Tujuan saya mereview buku ini agar saya bisa mengetahui apa isi dalam buku tersebut guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Bibisono. Buku Modul Praktikum Peradilan Agama ditulis oleh Bapak Nur Sodik SHMH dan diterbitkan oleh penerbit Lakesya yang beralamat di Pucang Miliran, Tulung, Klaten. Buku ini terdapat 161 halaman yang terdiri dari 7 bab yang membahas dari proses tahap pembuatan surat kuasa sampai dengan tahap praktik dalam persidangan. Bab pertama yaitu membahas tahapan pembuatan surat kuasa. Setelah orang yang mempunyai masalah menceritakan kepada kuasa hukumnya, maka langkah awal yang diambil oleh kuasa hukum yaitu mengidentifikasi masalah. Artinya, kuasa hukum itu harus mengetahui masalah tersebut masuk ke dalam hukum pidana, perdata, peradilan, ataupun hukum tata usaha negara. Kemudian kuasa hukum juga harus mengetahui surat kuasa yang dipakai itu surat kuasa umum atau surat kuasa khusus. Surat kuasa umum itu sifatnya kepengurusan, contohnya dalam hal pewarisan. Kenapa? Karena dalam hal pewarisan, subjek dan objeknya itu belum jelas. Sedangkan surat kuasa khusus, objek dan subjeknya sudah jelas, contohnya dalam hal gugatan. Jadi, dalam pengadilan, yang dibutuhkan yaitu surat kuasa yang bersifat khusus. Karena apabila tidak, maka surat gugatan tidak akan diterima oleh pengadilan. Bab yang kedua yaitu membahas praktik membuat gugatan di pengadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, identitas para pihak. Artinya dalam surat gugatan harus memuat lengkap tentang jati diri penggugat ataupun tergugat. Yang kedua, posita. Agar kita dapat merumuskan posita dengan baik, maka kita harus benar-benar menganalisa apa yang dikatakan klien. Kemudian dalam pembuatan posita harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Yang terpenting, dalil yang terdapat dalam posita dapat didukung adanya bukti. Yang ketiga, petitum, yaitu yang menjadi permintaan penggugat untuk diputus dan dikabulkan oleh hakim atau pemeriksa perkara. Kemudian ada format umum surat gugatan yang memuat tanggal gugatan, alamat, detail gugatan, dan menggunakan bahasa hukum. Selanjutnya ada identitas para pihak, posita, petitum, nama penggugat, dan tanda tangannya. Kemudian dijelaskan juga tentang upaya menjamin hak yang dituntut dalam gugatan. Banyak terjadi kasus bahwa pihak penggugat itu tidak melaksanakan gugatan yang dimohonkannya karena penggugat dalam perkaranya hanya menang di atas kertas saja. Maka untuk menjamin gugatan, penggugat harus bisa dikabulkan dan dilaksanakan. Maka perlu diupayakan adanya jaminan yang dimohonkan kepada pemeriksa perkara yang disertakan di dalam surat gugatan penggugat, dan undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu berupa penyitaan. Yang pertama ada sita jaminan barang-barang milik penggugat. Permohonan sita yang dimohonkan oleh penggugat terhadap barang-barang yang dikuasai oleh pihak lain. Bab yang ketiga membahas tentang dasar hukum dan kewenangan peradilan agama. Dalam peradilan agama, dasar hukum yang dipakai yaitu dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, maupun tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara perdata. Jenis-jenis perkara yang ada dalam pengadilan yaitu ada gugatan, permohonan, dan pertolongan pembagian harta peninggalan luar sengketa. Selanjutnya, kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang ada di dalam bidang perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, maupun sodaqoh. Bab yang keempat membahas tentang perkara perceraian di pengadilan agama. Perceraian adalah putusnya tali perkawinan antara suami istri atas putusan dari pengadilan. Kemudian terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Di mana kalau cerai talak itu suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Sedangkan cerai gugat, istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, dan daerah hukumnya meliputi kediaman si penggugat. Bab yang kelima membahas tentang acara persidangan. Dalam acara persidangan terdapat beberapa acara. Yang pertama, sidang pertama. Majelis hakim membuka persidangan kemudian memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang sidang. Setelah itu, hakim memeriksa identitas para pihak. Selanjutnya, para pihak melakukan mediasi kepada mediator. Yang kedua, mediasi, yaitu upaya perdamaian melalui mediator. Ketiga, pembacaan gugatan. Apabila para pihak gagal melakukan perdamaian, tahap selanjutnya yaitu hakim meminta penggugat untuk membacakan gugatannya, di mana gugatannya harus memenuhi syarat undang-undang. Apabila terdapat kesalahan, maka akan berakibat fatal dan akhirnya gugatan bisa ditolak atau tidak dapat diterima. Yang keempat, yaitu jawaban tergugat. Hakim membuka persidangan, kemudian meminta tergugat membacakan jawabannya di persidangan, dan tergugat dapat mengakui keseluruhan atau dapat menyangkal gugatan dari penggugat. Yang kelima, replik penggugat. Majelis hakim membuka persidangan. Selanjutnya, hakim meminta penggugat untuk membacakan replik atau penegasan kembali dalil penggugat yang dibuat tadi agar gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Yang keenam, duplik tergugat. Majelis hakim membuka persidangan. Selanjutnya, hakim meminta penggugat untuk membacakan replik atau penegasan kembali dalil penggugat yang dibuat tadi. Yang ketujuh, pembuktian pihak penggugat. Majelis hakim membuka persidangan dan meminta penggugat untuk mengajukan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Yang kedelapan, pembuktian pihak tergugat. 9. Majelis hakim membuka persidangan dan meminta tergugat untuk mengajukan bukti yang ada dalam persidangan, bukti berupa surat saksi, persangkaan, pengakuan, ataupun sumpah. Kemudian kesimpulan. Majelis hakim membuka persidangan, kemudian meminta penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan dari semua masalah yang disampaikan tadi. Kemudian putusan. Setelah semua persidangan dilalui, maka hakim memutus perkara yang telah diajukan para pihak. Putusan itu dapat berupa gugur, verstek, tidak dapat diterima, ditolak, maupun dikabulkan. Berikut merupakan isi dari bab 6, yaitu denah ruangan sidang. Kemudian di dalam bab 7 melampirkan tentang buku panduan praktik pengadilan agama dalam pembuatan surat kuasa, gugatan, permohonan, replik, duplik, daftar bukti penggugat, daftar bukti tergugat, kesimpulan, dan keputusan. Di mana di setiap subbab materinya itu dijelaskan mengenai materi yang terkait dan diberikan contoh yang cukup jelas. Sekian review buku mengenai modul praktikum peradilan agama. Semoga buku ini dapat memberikan harapan bagi para calon penegak hukum dan dapat memberikan penerang dan dalam kegelapan ilmu pengetahuan hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.